Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Winda Adriani, NIM 210051113 dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Pendidikan. Kali ini saya membuat tugas pengantar coding seksi 2021280428 yaitu mengenai buatlah sebuah program ATM dalam bentuk moduler, presentasi dan jelaskan alur program ATM yang sudah dibuat minimal 30 menit dalam bentuk video. Tugas ini saya dedikasikan untuk dosen yaitu Bapak I Permana STMPT, dan ini merupakan tugas video terakhir yaitu pertemuan 15. Sebelum itu kita akan membahas tentang program moduler terlebih dahulu. Nah, penjelasannya itu program moduler adalah suatu teknik pemrograman di mana program yang biasanya cukup besar dibagi menjadi beberapa bagian ya program yang lebih kecil sehingga akan mudah dipahami dan dapat digunakan kembali, baik itu program itu sendiri maupun program lain yang memiliki proses yang sama. Adapun poin-poin program yang sesuai dengan di layar itu merupakan program-program moduler itu sendiri. Nah, yang pertama program bahasa C++ dibagi menjadi beberapa bagian modul. Yang kedua, modul dalam bahasa C++ diimplementasikan dengan suatu fungsi. Yang ketiga, fungsi tersebut dibentuk dengan mengelompokkan sejumlah perintah untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Yang keempat, modul diperlukan jika perintah tersebut sering digunakan di tempat lain dalam program. Yang kelima, modul sering disebut juga dengan subprogram. Yang keenam, modul berkaitan dengan fungsi utama. Nah, pada anjungan tunai mandiri ini, ATM ini, mesin ATM adalah perangkat elektronik otomatis yang melayani nasabah dalam urusan transaksi perbankan. Pada pemrograman yang saya buat nanti itu merupakan pemrograman yang sangat-sangat sederhana dari program ATM, di mana di sana ada transfer, terus pengecekan saldo, terus berapa jumlah uang, dan itu merupakan program yang sangat-sangat sederhana yang akan saya jelaskan nanti di aplikasi DC++. Dan ATM itu program ATM yang saya buat itu relevan dengan petunjuk yang ada di e-learning. Nah, untuk lebih jelasnya pemrograman ATM ini baik saja saya jelaskan di aplikasi DC++, program-program apa saja yang dapat menjadi rumus atau program-program ATM apa saja yang sederhana yang saya buat. Baik, kita pergi ke aplikasi DC++. Nah, kita udah pergi ke aplikasi plus di bagian ini ada dua, di main C dan fungsi H. Saya menggunakan tanda 2 ini merupakan tadi ada fungsi H1 dan ini fungsi kedua. Fungsi 1 tidak bisa difungsikan, saya menggunakan fungsi 2 saja. Mohon maaf tadi di PPT tadi saya lupa menjelaskan mengenai fungsi. Nah, baik kita menjelaskan tentang fungsi ini. Fungsi merupakan suatu kumpulan instruksi atau perintah program dikelompokkan menjadi satu. Letaknya terpisah dari program yang menggunakan fungsi tersebut. Terus memiliki nama tertentu yang unik dan digunakan untuk mengajarkan suatu tujuan tertentu dalam bahasa pemrograman lain dan dapat ditentukan menjadi sebagai subtasks atau basis FVB atau prosedur Pascal, Devlin ataupun lainnya.
Terus kalau menggunakan fungsi ini juga mempunyai manfaat dalam dengan minusi dan fungsi juga saling berkaitan demi tercapainya tujuan pemrograman ATM ini, saling berkaitan. Tanpa adanya minusi mungkin fungsi H tidak berjalan, dan tidak ada fungsi H mungkin minusi juga tidak akan berjalan. Dan juga fungsi H juga dapat mempermudahkan mencari kesalahan atau atur logika jelas atau sederhana. Maka dari itu dan juga sebenarnya pada pemrograman ini tuh rumusnya sangat panjang. Jadi kalau menggunakan minusi aja saya salah buat di sini, seharusnya minusi tapi saya menggunakan minusi, salah, mohon maaf. Seharusnya menggunakan minusi terus panjang, namun tidak relevan, oke, karena panjang makanya dibagi dua menjadi di fungsi H seperti ini. Dan nanti saya akan jelaskan apa-apa saja rumusan dari fungsi dari minusi dan fungsi H ini yang dapat membuat program ATM. Nah, baik, saya akan menjelaskan menu fungsi ini terlebih dahulu, dimana di sini ada banyak banget metode rumusnya. Juga yang pertama ada void welcome, ini untuk pertama dalam sistem bank ATM itu juga keluar dari selamat datang. Terus banknya saya menggunakan maju bersama. Terus silakan masukkan PIN yang ini telah ada tercantum di fungsi H yang saya telah buat. Tergantung PIN yang pertama ada PIN 1 yaitu 100 200 dan PIN kedua yaitu 11 10 00. Nah, laman yang paling utama itu yaitu menu C, dimana di sini tempat dijalankannya program C nanti. Dan ini semua merupakan rumus utama dari pemrograman tersebut. Jika misalkan di laman menu C ini tidak ada, berarti adanya di fungsi H. Sebenarnya fungsi H ini pelengkap dari rumus-rumus, dan ini merupakan fungsi-fungsi. Semua rumus di sini adalah fungsi yang saling berkaitan dengan ATM nanti. Nah, selanjutnya juga ada CS1 yaitu if saldonya ini adalah 100.000. Saldo yang saya akan masukkan nanti juga 100.000 ya. Terus cek saldo, misalkan kita cek saldo terus kurang 100, terus cek saldo. Juga ada else yaitu printf, misalkan saldo yang kita masukkan itu terlalu banyak, maka maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Jadi seperti ketentuan ATM seperti biasanya. Terus ada cek saldo juga, ada break, terus ada CES 2 dimana if ini saldonya yaitu 300.000. Saldonya itu seperti saldo sama dengan saldo kurang 300.000, cek saldo. Terus else, terus printf nya misalkan tidak mencukupi, maka akan keluar maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Nah, nanti PIN itu kita masukkan dan akan menjalankan fungsi ATM seperti yang kita ketahui. Terus juga ada pilihan menu. Nah, setiap ATM kita kan ada pilihan jumlah uang gitu. Menu seperti ini juga menu utamanya pecahan uang 50.000, pilihan 1 100.000, pilihan 2 300.000, pilihan ketiga penarikan jumlah lain, terus pilihan keempat ada cek saldo, yang kelima ada 1 juta, yang keenam 500.000, dan yang ketujuh transfer. Terus ada pilihannya juga sebelum itu, dan switchnya input, dimana switch input ini itu seperti penampilan dari ini ke sistem nanti, dimana jika penarikannya terlalu besar maka tidak sesuai dengan saldo, maka akan terjadi seperti itu. Dan juga pada ini juga ada
saldo break juga, penarikan, cek saldo. Dan yang C5 ini if saldonya yaitu 1 juta ya, 1 juta, terus saldonya sama dengan saldo kurang 1 juta, cek saldo. Seperti tadi juga, misalkan tidak mencukupi saldonya, maka akan keluar maaf saldonya tidak mencukupi. Dan yang ke-6 juga if saldonya yaitu 500.000 dan seperti tadi saldo sama dengan saldo kurang 500.000, cek saldo. Terus else nya tidak mencukupi, maka akan keluar maaf tidak mencukupi saldo, saldonya tidak mencukupi. Terus yang ke-7 juga transfer kalau dan juga input PIN juga, data-datanya juga ada di fungsi H. Seperti yang kita ketahui ada simulasi, data simulasi juga, ada char nama, terus akun satunya bernama Winda dan akun 2-nya untuk akun satu ini Winda untuk mentransfer nanti kepada Adinda Syafitri. Itu tuh mempunyai pin yang berbeda juga, seperti pin 100, 100, 200. Maka sebelum kita memulaikan situasi pemrograman ATM itu, kita pertama dimasukin ATM-nya itu ke pin yang pertama ya, terlebih dahulu 100, 200. Nanti maka displaynya akan berjalan sesuai dengan pilihan yang kita pilih nanti. Kayak pilihan utamanya itu pilihan pertama ada 100 kayak sesuai kebutuhan sehari-hari pada ATM yang kita ketahui. Dan ATM saja hanya kata selamat atau menu utama saja, karena menu C itu tidak terlalu mengkomplekskan data-data yang ada di ATM gitu. Kalau data-data penting adanya di fungsi H. Nah, dan kita ketahui kalau kita sebelum memulai program kan harus menginput PIN. PIN itu ada di bagian fungsi H. Seperti akun pertama PIN-nya bernama Winda yaitu 100, 200. Tanpa ada menginput PIN, mungkin fungsi ATM tidak akan berjalan sebagaimana yang kita ketahui. Yang kedua juga ada PIN kedua itu Adinda Syafitri ini sebagai nanti PIN yang pertama atau orang yang pertama itu mentransfer, maka akan ke PIN-nya si Adinda Syafitri ini untuk mengtransfer nanti. Juga terdapat menu-menu yang seperti biasanya yang ada di fungsi menu C. Kalau fungsi H ini lebih ke detail-detail dari rumus ATM itu tersendiri sih. Seperti yang kita lihat keseluruhan itu sangat-sangat panjang dibandingkan menu C, dan kalau dilihat itu cukup memusingkan karena banyak rumus-rumus yang kita ketahui bahwa ATM itu juga terdapat banyak program yang sangat-sangat sulit untuk dicerna oleh otak. Makanya saya menggunakan yang sederhana saja, dapat dimengerti dan dapat dipahami sebagai kita mahasiswa. Kita lihat terlebih dahulu karena ini tuh fungsi H itu sangat-sangat penting. Jika tidak ada fungsi H mungkin hanya display di ATM. Nah, yang kita ketahui bahwa jika kita tidak menginputkan PIN pada sistem menu C nanti kita sistem ATM-nya tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Maka dari itu kita akan menginput PIN yang pertama yaitu 100, 200 yaitu akun yang pertama. Nah, yang kita ketahui bahwa tugas dalam fungsi ATM juga mencek saldo, uang juga mentransfer. Nah, mentransfer ini ada akun pertama si Winda dan akun kedua Adinda Syafitri. Nah, dalam metode transfer nanti juga akan menginput PIN yang pertama dan PIN kedua. Pada PIN pertama sudah jelas nanti kita akan menginput, terus yang PIN kedua juga akan dimintakan PIN yaitu 11 10 000. Nah, kalau menginputkan transfer nanti si akun pertama si Winda ini akan mentransfer sejumlah saldo kepada Adinda Syafitri nanti. Sebelum itu kita akan mengetahui terlebih dahulu berapakah saldo di ATM si Winda ini dan Adinda Syafitri ini. Yang kita ketahui bahwa saldo si
si ATM si akun pertama itu 500.000 dan saldo ATM kedua si Anindya Savitri yaitu 100.000. Dan juga ada nomor rekening yang saya buat tadi. Untuk nomor rekening si akun yang pertama yaitu 11 22 33 44 55, sedangkan yang nomor rekening yang kedua yaitu 55 44 33 22 11. Itu bisa diinput pada nomor rekening yang diminta oleh ATM nantinya. Hal penginputan, maaf jika inputan data salah mungkin atau tidak, ATM kita akan error karena ada sistem dimana ada sistemnya jika data yang kita inputkan tidak sesuai dengan apa yang kita ketik nanti di ATM tersebut, maka itu akan terjadi kesalahan dan membuat ATM itu tidak berfungsi semana mestinya. Nah, kita tadi sudah membahas mengenai menu C. Untuk menu H cuma sedikit tadi, maka saya akan diperlihatkan terlebih dahulu apa-apa saja di fungsi H itu. Beginilah bentukannya, terlihat sangat padat dibandingkan menu C, karena data-data yang penting itu ada di fungsi H. Nah, seperti itu, kayak ada jumlah, terus kayak pilihan, kayak pilihan di bank, misalkan ada konfirmasi kayak apakah Anda benar atau enggak, kayak gitu. Kayak misalkan kita mau transfer nih duitnya, nanti akan dikonfirmasikan, konfirmasinya itu di data-datanya itu ada di fungsi H. Nah, yang kita ketahui bahwa fungsi H dan menu C ini dipisah karena untuk memanage bahwa rumusnya tidak terlalu panjang. Nah, kita ketahui fungsi H ini juga dibagi-bagi juga ke dalam beberapa kecil gitu, seperti void input error, terus void verifikasi, terus void keluar, terus void saldo ATM, nomor rekening, time, terus cek saldo, terus penarikan, terus transfer, terus input rekening. Ada konfirmasi yang kita ketahui bahwa kalau fungsi ini juga dibagi-bagi karena sesuai tugasnya atau fungsinya, karena emang diperkecil supaya lebih tertata dan lebih dapat berjalan fungsinya secara baik. Nah, fungsi ini juga dimaksud dengan modular yang kita ketahui, yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa sistemnya itu diperkecil lagi dan dapat menjalankan fungsi secara terperinci dan lebih jelas, dan dapat memanggil fungsi-fungsinya. Nah, mari kita jelaskan. Di sini ada include studio H, include studio lib H, terus include string H, terus void error input, terus system clear, terus printf, maaf jika tidak tersedia, pilihan tidak tersedia. Jika misalkan seperti yang kita tahu, error input ini misalkan data yang kita masukkan yaitu tidak tersedia, maka pilihan menu tidak tersedia itu akan keluar juga. Terus input menu. Nah, input menu ini seperti ini, menu utama ini juga seperti menu-menu utama ini juga fungsi H ini kayak input chat saldo, terus void konfirmasi, error input, welcome error, welcome keluar, input rekening, terus void akun, char, user, char dan nama, terus verifikasi, input P, terus integer, input pin, terus void saldo ATM, user long integer, saldo ATM, user long integer, saldo ATM, saldo sisa, terus nomor rekening, terus nomor rekening, terus rekening saldo, void time, terus using nan long integer time, terus seperti rumus-rumus. Terus juga ada data simulasi yang telah saya paparkan tadi yang berkaitan dengan
input PIN seperti char, ATM, akun 1 namanya Winda, akun kedua namanya Adinda Fitri, input integer PIN 1 100 200, PIN 2 11 10 00, terus using neng long integer saldo 0, terus saldo 1 berharga 500.000, saldo 2 1 juta, using long integer no, rekening 1 yaitu 11 22 33 44 55, nah rekening kedua itu 55 44 33 22 11, terus void verifikasi integer PIN, cara akun aktif itu, terus if PIN 1, input PIN 1, terus akun ATM, terus akun char melau 100, terus char akun rekening yang sesuai data nomor rekening yang pertama, terus ada menu, terus ini juga berkaitan nanti bakalan keluar pada sistem ATM, terus if PIN yang kedua, input PIN, terus akun aktif, akun ATM, akun aktif, char melau 100, Sizau F, char street P, akun aktif, akun low, saldo, dan saldo 2, rekening 2, terus menu, terus else, terus sistem clear, terus Wacom error jika data tidak sesuai nanti akan error, terus void keluar, dimana PIN nanti akan keluar. If PIN 1 saldo ATM saldo 1, PIN kedua saldo 2, terus welcome, terus void ATM user long integer saldo ATM saldo sisa, terus no rekeningnya rekening 1 atau rekening kedua, terus void, terus tim P, terus cek saldo. Seperti ini jika ada pilihan. Nah, seperti cek saldo, apakah Anda ingin cek saldo atau apakah ingin melakukan transaksi lain, nanti bakalan keluar nanti ya atau tidak. Di fungsi H inilah maka diinput rumusnya di sini. Terus pilihannya juga, terus input menu, break, terus charge kedua keluar, break, terus error input, cek saldo, terus true, ada sistem masukan nominal juga, terus masukan nominal melipat 50.000, terus nilai charge, terus nominal. Ini rumus-rumus apakah ingin masukan nominal berlipat 50.000 maka benar, klik 1, kedua keluar, yang ketiga kembali ke menu utama. Ada pilihan juga, terus saldonya, nominal saldonya, cek saldo juga ada, misalkan tidak sesuai, saldonya terlalu banyak atau terlalu input yang terlalu besar, maka saldonya tidak mencukupi. Dan misalkan juga ada cas kedua keluar, del menu. Nah, void transfer ini dimana akun pertama si Winda dan akun kedua Adinda Fitri, si Winda ini akan melakukan transaksi nominal nanti, misalkan nominalnya itu minimal ya. Nah, 50.000 itu merupakan nominal terakhir, 50.000 itu merupakan nominal yang paling sedikit untuk melakukan transaksi. Terus nanti akan pilihan benar, keluar atau kembali ke menu utama. Terus ada switch, input data, terus nominal 50.000, saldo ATM nominal, terus time, nilai input. Terus jika tidak sesuai maka maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Terus ada break, terus charge kedua keluar menu. Terus jika mau input nomor rekening maka akan keluar seperti ini, input data nomor rekening terlebih dahulu. Terus ada charge rekening, terus ada print F jika ada pilihan juga benar, keluar atau kembali ke menu. Terus ada pilihan juga, terus to do
terus switch, masukkan nomor rekening juga, rekening keberapa, satu, terus konfirmasi jawab iya, tidak, atau kembali ke menu utama. Terus if rekening kedua juga konfirmasi ya, keluar atau kembali juga, karena harus dikonfirmasi terlebih dahulu. Terus break, terus print F nya maaf saldo Anda tidak mencukupi bila saldo itu tidak kurang dari kapasitas atau yang dianjurkan. Terus ada break, terus keluar, ada menu break, terus void konfirmasi. Void konfirmasi ini seperti sistem clear, input, terus nilai ATM. Nah, tujuan transfer ini nanti dimintanya nama dan nomor rekening kan, namanya Adinda, akun kedua itu Adinda Sufitri, terus nomor rekeningnya itu 11 10 00. Terus akun ini akun yang pertama ya, salah, ini akun si Winda. Terus nomor rekening kedua juga si Adinda Sufitri nanti akan melakukan transfer ya. Nanti akan dijawabin lagi juga, akan dikonfirmasi juga jawaban 1, 2, atau 3 benar, keluar atau kembali ke menu utama. Terus ada input suite, input, terus if trans akun ATM atau akun 1, terus saldo tim atau saldo kedua, saldo time. Terus if streams ATM akun kedua, terus saldo tim, saldo 1, saldo 1 plus. Terus ada 2 break, keluar, default, menu break, terus kalau misalkan transaksi akan berhasil, akan keluar transaksi berhasil, juga akan dapat dicek saldo. Maka terkaitan itu sudah jelas bahwa menu C dan menu F, fungsi H itu sama, namun hanya dibedakan tempatnya aja. Ini menu C itu menu utamanya, dan fungsi H itu kayak lebih detailnya gitu. Nah, setelah kita paparkan tadi menu C dan fungsi H, baik kita akan copy-run untuk melihat sistem metikannya seperti apa di ATM nanti. Nah, seperti ini. Yang pertama, masukkan PIN Anda. Nah, masukkan PIN-nya itu akun pertama yaitu 100-200. Nah, ini kan udah pembukaan selamat datang di Bank Maju Bersama. Masukkan PIN 100-200. Nah, keluarlah menu utama yang display seperti di ATM. Kayak ada pilihannya, ada 7 buah, dimana ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 transfer dan lain-lain. Dimana pilihannya yang pertama ada 100.000, terus yang pilihan kedua 300.000, yang ketiga penarikan jumlah lain, yang keempat cek saldo, yang kelima 1 juta, yang keenam 500.000, dan yang ketujuh transfer. Nah, langsung saja kita terlebih dahulu kita cek saldo ya. Di rekening yang pertama itu kita klik nomor 4. Nah, maka keluarlah saldo kita yang ingin kita lakukan transaksi atau tidak. Nah, saldo kita kan 500.000. Nanti sisa akan ditanya ingin melakukan transaksi lain, kita akan klik 1 dan akan kembali ke menu utama. Nah, seperti ini. Jika kita ingin melakukan penarikan atau jumlah lainnya, juga dapat mengklik sesuai nomor yang ada. Nah, kita akan mengambil menu utama ini. Kan uang kita ada 500.000, kita akan ambil nomor 1. Nah, maka kan berkurang kan duit kita, 500.000 dikurang 100.000, maka uang kita tinggal 400.000. Kita kembali ke menu utama, kita klik 1. Nah, kita mau misalkan nih, kan uang kita kan ada 500.000, misalkan kita ngambil uang 1 juta ya, apakah keluar? Nah, keluarlah maaf saldo Anda tidak mencukupi sesuai, karena saldo kita hanya tinggal 400.000. Maka dari itu, sesuai yang kita buat tadi, bahwa ada display error
Nah, ini untuk bilang bahwa saldo kita tidak mencukupi. Nah, kita untuk kembali ke menu utama kita klik 1 ya. Nah, misalkan kan tadi kita udah melakukan transaksi, gimana ya saldo kita itu, apakah berkurang atau bertambah? Mari kita cek saldonya. Makanya karena saldo kita tidak cukup, maka tetap ya 400.000 karena tidak berkurang juga dan tidak bertambah juga. Kembali ke menu utama, kita klik penarikan jumlah lain. Nah, di sini juga keluar masukkan nominal kelipatan 50.000. Nah, kita masukkan kelipatannya 50.000 ya. Nanti dikonfirmasi kembali juga apakah ini benar. Kita jawab iya 1. Nah, makanya saldo kita tinggal sisanya berkurang ya, karena 400 tadi dikurang 50.000, maka hasilnya itu 350.000. Jika kita ingin melakukan transaksi lain, kita jawab iya, maka akan kembali ke menu utama. Nah, udah keluar menu utamanya, kita akan melakukan transaksi terlebih dahulu. Seperti tujuan utama kita, yaitu melakukan transaksi kepada Adinda Syafitri, yaitu akun kedua. Kita klik 7. Masukkan nominal minimal 50.000. Misalkan saya akan melakukan transaksi ke Adinda Syafitri itu sejumlah 300.000. Nanti akan dikonfirmasi juga apakah ini benar. Kita jawab ya. Masukkan nomor rekening si Adinda Syafitri tadi. Nah, kita akan dijawab juga apakah ini benar. Nanti akan dikonfirmasi kembali juga, masukkan nomor rekening, apa itu benar. Kita jawab iya, benar. Maka tujuan transfer Adinda Syafitri dengan nomor rekening 55 44 33 22 itu telah terjadi. Maka dari itu dikonfirmasi kembali apakah ini benar. Kita jawab 1. Maka transaksi berhasil. Nah, saldo kita tinggal 50.000 karena tadi udah mengambil 300.000 kan untuk ditransfer, maka ingin melakukan transaksi sudah berkurang karena melakukan transfer kan kepada Adinda Syafitri. Uang kita tinggal 50.000 di saldo. Nah, kan tadi udah dibilang juga sisa saldo 50.000. Apakah kita cek terlebih dahulu apakah benar? Kita pergi ke menu utama, kita pergi ke menu utama. Nah, kita klik 4 cek saldo, maka emang keluar sisa saldo kita itu hanya 50.000. Sekianlah kurang lebih seperti inilah metode pemrograman program ATM untuk 15 yang tugas 15 pengantar coding sesi 2021210828. Sekian tugas saya buat dan serahkan kepada Bapak. Jika ada kata-kata salah, tulisan salah pada pemrograman Desi++ tadi, pada program ATM, pemrograman modular mengenai buatlah sebuah program ATM yang dibentuk modular, terus presentasikan dengan jelas pada video YouTube 30 menit. Saya telah buat, maaf jika ada salah kata atau salah pengeditan foto video tadi dalam video ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, hormat saya Siti Adriani, NIM 2100513. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.